Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin motor-motor industri raksasa itu bisa berputar? Atau gimana caranya pusat data yang super penting itu bisa terus menyala tanpa henti? Jawabannya tuh sering banget tersembunyi di depan mata kita, dalam sebuah sistem yang namanya sistem tiga fasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan tak terlihat yang menopang dunia modern kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya sistem tiga fasa itu? Di balik semua teknologi canggih, ada prinsip dasar yang sebenarnya simple banget. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini. Biar benar-benar paham, kita harus mulai dari akarnya. Jadi, di bagian pertama ini kita akan bedah konsep intinya. Apa sih yang dimaksud waktu kita ngomongin tiga fasa? Gampangnya gini, bayangin ada tiga arus listrik bolak-balik yang disinkronisasi dengan sempurna. Mereka ini kerja bareng kayak satu tim buat menghasilkan aliran listrik yang nggak putus-putus dan kuat banget. Ini semacam kerja tim yang sempurna di dunia kelistrikan. Nah, kalau divisualisasikan, bentuknya kayak gini. Tiga gelombang yang kalian lihat ini, yang biasa disebut fasa R, S, dan T, itu mewakili tiga arus listrik tadi. Coba perhatiin deh, puncak gelombangnya nggak pernah sejajar kan? Mereka bergerak gantian, dalam harmoni yang pas banget. Oke, konsep gelombangnya kita udah dapat. Tapi gimana bentuknya di dunia nyata? Nah, di bagian kedua ini kita akan coba sambungin teori tadi ke kabel-kabel fisik yang beneran ada di instalasi listrik. Jadi, setiap gelombang yang kita lihat tadi itu sebenarnya adalah arus yang ngalir lewat kabel fisik. Biasanya kabel-kabel ini punya kode warna standar, merah untuk R, kuning untuk S, dan biru untuk T. Dan ada satu lagi yang gak kalah penting, yaitu kabel netral. Kabel ini fungsinya sebagai jalur pulang buat arus, biar sistemnya tetap seimbang. Sekarang kita udah tahu nih komponen-komponennya. Tapi apa yang bikin sistem ini begitu spesial dan efisien? Rahasianya itu bukan di jumlah kabelnya, tapi ada di keseimbangan matematis dan timing yang super presisi. Dan ini dia angka ajaibnya, 120 derajat. Kalau ada satu angka yang perlu kalian ingat dari pembahasan ini, ya ini dia. Angka ini adalah kunci yang membuka semua keunggulan sistem tiga fasa. Yuk kita lihat kenapa. Jadi poin krusialnya itu, setiap gelombang atau fasa dipisahkan persis 120 derajat dari yang lain. Pemisahan ini ngejamin kalau pas satu fasa lagi turun, fasa lainnya lagi naik. Hasilnya, nggak pernah ada momen tanpa daya. Listriknya ngalir terus, nggak ada jeda. Inilah yang menciptakan arus stabil. Coba deh, bayangin komi diputar. Listrik satu fasa itu kayak cuma satu orang yang mendorongnya. Tenaganya pasti naik turun kan? Ada dorongan terus ada jeda. Nah, kalau sistem tiga fasa, itu kayak ada tiga orang yang mendorong secara berurutan dengan timing yang sempurna. Putarannya jadi halus, kuat, dan konstan. Jadi sistem ini udah pasti kuat dan stabil. Tapi keajaibannya nggak berhenti di situ loh. Salah satu keunggulan terbesarnya adalah fleksibilitasnya yang luar biasa yang bakal kita lihat sekarang. Dari satu instalasi yang sama, kita bisa dapat dua tingkat tegangan yang beda, 380 volt dan 220 volt. Kok bisa? Nah, ini dia jawabannya. Untuk kebutuhan industri berat kayak mesin pabrik, kita bisa ambil daya 380 volt dengan nyambungin antar fasa. Tapi, buat kebutuhan rumah tangga atau kantor, kita cukup ambil satu fasa sama kabel netral buat dapat 220 volt. Keren kan? Satu sistem, tapi bisa buat dua kegunaan. Oke, kita udah ngebahas apa dan bagaimana. Sekarang pertanyaan terpenting, kenapa ini semua penting buat kita? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat manfaat utamanya di dunia nyata. Semua keunggulan yang udah kita bahas tadi itu intinya cuma dua kata ini, kekuatan dan efisiensi. Mari kita bedah satu persatu. Nggak usah pusing sama matematikanya. Intinya gini, sifat unik dari tiga fasa yang kerja bareng ini bikin kita bisa mengirimkan daya yang jauh lebih besar dibandingkan sistem satu fasa, meskipun ukuran kabelnya sama. Dan hasil akhirnya adalah sebuah sistem yang luar biasa efisien. Artinya, kita bisa ngirim lebih banyak daya, pakai kabel yang lebih kecil, mengurangi energi yang hilang di jalan, dan pastinya bikin jaringan listrik kita jadi lebih andal. Inilah inti dari kehebatan sistem tiga fasa. Efisiensi ini bukan cuma teori ya. Ini yang bikin motor-motor industri itu berputar. Yang bikin pusat data tempat kita nyimpan semua file bisa terus nyala. Yang ngasih tenaga ke alat-alat konstruksi berat, dan bahkan jadi tulang punggung jaringan listrik nasional kita. Jadi, lain kali kalau kalian lihat pabrik, gedung pencakar langit, atau bahkan cuma lampu jalan, coba ingat deh kekuatan tak terlihat yang bekerja di baliknya. Pertanyaan terakhir buat kalian, di mana lagi ya kekuatan tersembunyi ini bekerja di sekitar kita setiap hari?